Kami lanjutkan, saudara, perbincangan pagi hari ini mengenai pesawat yang jatuh, Hercules C-130 yang jatuh di Wamena, Papua. Lanjutkan, Pak Suryanto, tadi kita sedang bicara bahwa ternyata KNKT sedang membahas dengan beberapa pihak berkaitan dengan Bandara Wamena yang kebetulan sering terjadi kejadian di sana. Ya. Apa saja yang sudah dibahas itu, Pak? Jadi kita kumpulkan hasil investigasi kita selama ini, apa saja yang menyebabkan kecelakaan di Wamena. Rekomendasi apa saja yang kita sudah keluarkan, kita evaluasi kemarin di Wamena bulan Oktober dan belum lama ya? Belum lama. Apa saja rekomendasi? Jadi rekomendasinya salah satu landasan itu harus diperpanjang menjadi 2.500. Sekarang ini 2.175 nggak salah. Jadi harus diperpanjang. Yang kedua harus dipasang radar cuaca di sana karena cuacanya itu dalam 10 menit, 15 menit sudah bisa berubah. Terus kemudian masalah slot. Nah, slot ini sering menjadi pemicu pilot kadang-kadang untuk memaksakan berangkat atau memaksakan landing karena mereka takut kehilangan slot ini itu. Artinya frekuensi untuk segera mendarat begitu? Waktu kapan dia terbang, kapan dia landing, giliran. Giliran. Nah, kemarin sempat diatur slot itu seperti di Pulau Jawa sini, sehingga kalau pas ada mereka nggak bisa terbang karena alasan cuaca, kesempatan terbangnya itu hilang. Maka itu kadang-kadang hal ini memaksa pilot untuk tetap landing atau tetap take off. Nah, sekarang sudah, kemarin Pak Menteri sendiri juga utamakan pesawat-pesawat kecil yang ke kampung-kampung di Papua, yang pesawat-pesawat yang terbangnya dengan instrumen yang lebih lengkap itu prioritas kedua. Ya, mendapatkan slot prioritas kedua begitu. Ya. Mengenai memperpanjang bandara itu masih memungkinkan di Bandara Wamena? Masih. Sekarang sedang dikerjakan. Ya. Jadi pengerjaan fisiknya mungkin menurut Bupati dan teman-teman di perhubungan itu di 2017. Radar cuaca, Pak? Radar cuaca kemarin dari Kepala BMKG sudah menjanjikan tahun 2017 akan dipasang, diprioritaskan. Oke, ini karena memang Bandara Wamena punya, seperti Pak John tadi katakan, kekhasan tersendiri di mana pilot betul-betul harus hati-hati begitu ya. Kalau gunungnya, ya saya agak mungkin mengada-ada, nggak bisa kemudian bandara ini memang kita pindah karena Pak John bilang kiri kanan itu gunung, betul ya Pak John? Iya. Nah, kalau hal-hal semacam itu jadi memang betul-betul kedisiplinan tadi dari dan pilot. Kita harus selalu aware ya. Ya jangan bilang kata apalah, selalu bawa, harus preparation gitu aja. Nah, itu yang harus terjadi. Sedikit saja, media atau publik selalu bertanya hal ini kepada militer. Dengan segala hormat kami kepada militer, banyak pesawat yang kemudian kami anggap hibah dari negara lain. Tadi dalam konferensi pers, TNI Angkatan Udara mengatakan sudah sejak tahun 80-an dipakai oleh Australia, kemudian dihibahkan ke kita. Ini kan pesawatnya, sebutlah sudah lama dipakainya begitu. Ini pengaruh atau enggak, Pak Suryanto? Dari selama ini KNKT mengadakan penyelidikan? Selama data di KNKT, kami belum menemukan kecelakaan dikarenakan pesawat tua. Jadi selama pesawat ini dinyatakan laik dalam regulasi sipil ya. Jadi kalau memang diperlukan satu peralatan baru yang untuk keselamatan, biasanya kalau di sipil ada regulasinya, ada keputusan menteri atau PM menteri yang mengharuskan pesawat itu ditambah equipment apa, ditambah apa. Itulah persyaratan minimum untuk terbang memenuhi aspek kelaikan. Oke, Harian Kompas hari ini juga membahas bahwa sebetulnya sudah ada rencana anggaran tahun ini dan tahun depan untuk mengupgrade Hercules yang memang sangat dibutuhkan oleh penerbangan militer kita di Indonesia yang begitu luas. Berarti ini menarik dari Pak Suryanto, tidak ada pesawat yang jatuh selama ini di Indonesia itu karena pesawatnya sudah tua, artinya mesinnya gagal atau kenapa, betul-betul karena mungkin cuaca dan lain-lain, begitu ya Pak ya? Saya menangkapnya ya. Nah Pak Jan, berkaitan dengan itu berarti selama pesawat ini dan kondisinya juga dikatakan dalam konferensi pers cuaca ini baik begitu, apalagi yang membuat kemudian miss begitu dari sebuah pesawat sampai kemudian harus mengalami kecelakaan? Saya tambahkan dulu ya. Makanya saya bilang agak jenaka juga kalau orang ada kecelakaan, pesawatnya udah tua, nggak ada cerita itu sebetulnya. Kuno ya.
Jadi kita mau terbang ya sebagai pilot ya. Sebelum kita naik pesawat kita baca adanya namanya logbook. Logbook itu cerita diary-nya ini pesawat gimana. Rinci di situ Pak Rinci Jon, ya? sekali apa dia sudah ada pemeriksaan ini, jamnya tinggal berapa gitu. Dan sebelum kita terbang kan ada pilot lain. Apa kelahatan dia? Apa istilahnya laporan dia, ada nggak nih kelainan-kelainan? Itu kalau itu belum dilaksanakan, belum di-repair, kita nggak akan mau terbang. Jadi itu semuanya harus sudah ditandatangani semuanya, baru kita terbang gitu. Kita nggak cari, oh ini umurnya berapa, enggak gitu. Emangnya cari cewek, nanya Iya, umur. iya. Nah, dari situ ya kita bisa lihat ya bahwa kita nanti lebih concern dengan, sekarang misalnya contohnya Mukawamana. Mukawamana itu ya, landing aja merupakan satu kesulitan. Masuk ke Wamena itu ada kesulitan lain. Karena kita harus lewat gap, pesawat kecil lewat gap. Gap itu antar gunung loh. Antar gunung itu harus benar-benar clear. Ya ada misalnya kalau ke Wamena nih, kalau kita dari Jayapura ada yang namanya South Gap, ada yang ada itu macam-macam lah. Kalau saya spesifik mengenai Timika Wamena, rute dari pesawat yang jatuh ini, itu juga melewati hal yang ada. sama. Dan gitu kalau dari Timika kita naik, itu ada di situ gunungnya tuh 17 ribuan. Jadi kita harus minimum road altitude-nya ditambah 17.000 dulu. Jadi kalau dari Timika kita mau ke Wamena, dia naik ke 17.000 dulu, muter. Ya baru kemudian kita ke Wamena, dari situ dari mana kita pakai instrumen melingkar lah gitu. Baru nanti kelihatan. Setelah itu nanti kan bisa contact tower, itu prosedurnya. Dan di sana kalau kita sekali lagi tidak visual, ya jangan coba-coba landing karena di sini visual. Di Papua itu karena demikian terrennya yang susah ya, pesawatnya itu satu harus dia maneuverable ya, harus bisa slow speed. Jangan lupa kalau kita mau landing kan sudah gear downnya turunkan. Di ketinggian tertentu itu power itu akan berkurang karena ada density. Apa sih Pak density itu? Itu mempengaruhi kan. Kerapatan. Jadi maneuverable-nya itu kurang gitu loh. Lain misalnya di pantai lah kayak gitu. Itu juga harus kita perhitungkan. Jadi gunungan dengan pantai, kalau bandaranya di gunungan dengan bandaranya di laut itu berbeda begitu. Density yang membuat kerapatan udara yang membuat pesawat ini bisa. Apalagi pesawatnya kan sudah landing gear down dan sudah slow speed, jangan lupa lu. Jadi itu makin mengurangi manuver sebetulnya. Manuver jadi harus hati-hati banget gitu. Kita jadi belajar untuk menjadi pilot begitu ya. Nah, bayangan saya Pak, kalau kita sebagai pilot sudah melihat landasan, itu bisa saja tiba-tiba karena ada ground fog tadi, bandara jadi kehilangan penglihatan biasanya kalau dari kokpit, Pak Suryanto. Jadi kemarin di Wamena salah satunya yang kita sosialisasikan di sana, kalau pilot sudah menyatakan runway inside, tapi tower belum melihat secara visual contact bahwa dia belum melihat pesawatnya, jangan diberikan clear to land. Jadi harus dua arah ya, dari tower dengan pilot. Pilot di kokpit sudah melihat landasan. Tower juga harus melihat pesawatnya begitu. Kalau ini belum terjadi, itu tidak dikasih. Ada izin begitu. Dan pesawat kan lampu kan dihidupkan kan, lampu namanya landing light itu kelihatan itu dari jauh. Itu memang bukan aksi-aksian, memang supaya kelihatan dari tower. Jadi salah satu hal yang penting di Papua itu ke depan ini untuk terbang di Papua kita akan menyarankan pakai namanya performance based navigation. Atau apa itu Pak? Berdasarkan dengan satelit GPS Pak. Jadi dipasang seperti ADS-B. Kalau dengan ADS-B itu sekarang kalau kita pakai flight radar 24 itu bisa melihat pesawatnya sampai di mana. Nah, teknologi itulah dipakai yang modern sekarang ini sebagai pemanduan, sebagai alat navigasi. Dan itu sangat membantu untuk terbang-terbang yang di daerah pegunungan. Jadi nanti landingnya kita menggunakan PBN, Performance Based Navigation, berdasarkan satelit. Jadi meskipun nggak kelihatan dengan Performance Based Navigation ini, bisa tetap landing sampai mungkin ketinggian 200 feet dari landasan, baru ngelihat mereka baru visual. Peralatan yang Bapak sebut ini adanya di tower atau di pesawat? Di pesawat. Di pesawat ya. Nah, pesawat-pesawat kita nanti akan bisa diminta untuk memasang ini ya, terutama ketika mereka akan beroperasi di daerah-daerah seperti Papua begitu. Oke, Pak Jon, sedikit terakhir saja. Dengan apa yang terjadi di Anda sebagai pilot begitu, apa yang kemudian mendengar
upaya perbaikan dari pemerintah. Saya melihatnya begitu dari KNKT untuk menginvestigasi Bandara Wamena karena banyak kejadian dan ada perbaikan. Apalagi yang kemudian Anda lihat supaya kita tidak mendengar lagi di Bandara Wamena terjadi hal semacam itu di seluruh bandara. Di Seluruh bandara. Saya kira namanya ground equipment navigation harus. Jadi kan ada namanya VOR segala macam ya. Ini jadi ditaruh stasiun di situ sehingga pesawat itu bisa menuju ke sana gitu. Menuju ke sana sehingga kita nggak usah cari gap yang mana gitu. Jangan nanti ada gap yang salah. Kebetulan di sana saya nggak pernah salah gap, jadi nggak ada namanya gap zone, nggak ada. Tapi yang lain ada. Jangan. Nah itu bisa ditempatkan di situ, jadi gampang. Jadi itu kan satu udah mengurangi. Kalau kapal laut ada mercusuarnya. Ya gitulah gitu. Ya itu kan sekarang bisa dengan apa katanya pakai solar segala macam, itu kalau menurut saya harus. Masa sekian tahun kita nggak bisa sih gitu. Jadi satu menunggu. Karena ya untuk mendaratnya sendiri itu perlu ketelitian sendiri gitu, sendiri. Apalagi sekarang Bapak itu bilang memang harus diperpanjang Pak, karena di situ jurang Pak. Kalau kita kerendahan kita bisa nabrak sebelum runway kejadian gitu. Ada dalam sejarah yang terjadi di Wamena overshoot. Nah hal-hal semacam itu terjadi karena pendeknya bandara ya. Mudah-mudahan ini semua bisa. Pendeknya bandara sih enggak, karena cuaca jelek jadi terpaksa kan kita pilot tuh harus yakin banget kalau dia betul-betul mau mendaratkan pesawatnya tuh di atas landasan, jangan sebelumnya gitu. Yang dibilang oleh Pak Suryanto itu kan bagus banget. Jadi ya kayak misalnya di tempat lain lah, you are already passing the threshold ya kayak gitu. Kita tinggal gabrugan aja gitu istilahnya gitu. Kalau nggak kan kita nggak tahu kelihatan. Ya, mudah-mudahan kita tentu harus mengambil hikmah dari apa yang terjadi, seberapapun pahitnya untuk terus perbaikan yang kita lakukan untuk keselamatan penerbang kita. Pak Suryanto terima kasih sudah hadir. Pak John juga terima kasih, dan nanti Pak John akan kembali lagi di Breaking News kami pukul 10 untuk membahas masalah ini.